Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali setelah kesempatan-kesempatan sebelumnya. Kali ini saya akan melengkapi tugas UTS semester 2 tentang mustalah hadis Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan perkenalkan, nama saya Ratu Siti Fitria Kotrunada dengan NPM 231105080102. Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan ada 7. 1. Pengantar ilmu mustalah hadits. 2. Mustalah hadits secara lafzi, maknawi, dan khobar ahad. Pembagiannya gharib, aziz, masyhur. Yang ketiga, hadits musalsal. Yang keempat, mustalah hadits, ilmu diroyah dan riwayah. Yang kelima, validasi hadits sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadits sahih. Yang ketujuh, hadits sahih, hasan, dan dhaif. Masuk ke materi pertama, pengantar ilmu mustalah hadits. Belajar tentang mustalah Ahlul Azhar atau mustalah hadits dan juga fiqhul hadits memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ali Al-Madini rahimahullah bahwa at-tafaqquh fi ma'nil hadits nisful ilmi wa ma'rifatur rizal, tentang makna dan fikih hadis itu separuh ilmu. Di sini ketika kita belajar mustalah hadis dan juga hadisnya, berarti kita telah belajar 100% tentang masalah hadis Nabi SAW. Satu sisi kita belajar fikih hadisnya, sehingga di sini kita akan mengetahui apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini untuk aib atau bahkan maudhu. Setelah itu kita belajar tentang memahami hadis yang kita pelajari itu, dan ketika tahu hadisnya adalah sahih, maka kita juga sahih membacanya, sahih juga memahaminya. Jangan sampai salah baca atau salah riwayat, karena itu dampaknya besar terhadap hadis itu sendiri. Jadi kita belajar mustalahnya dan juga fikihnya. Mustalah itu supaya kita nanti memahami makna hadis, yang mana hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Mustalah hadis itu kita mengetahui tentang riwayat. Demikian juga kita belajar matannya, sehingga ilmu mustalah hadis itu artinya ilmu yang sudah dijelaskan. Ya, jadi dengan ilmu ini kita mengetahui sanad dan juga apa matannya. Sanad itu torik, jadi kayak silsilahnya gitu, jalur periwayatannya. Sedangkan matan itu teksnya. Contoh kalau sanad, qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata. Tapi kalau misalkan matan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau matan itu si innamal a'malu binniyatnya, sedangkan kalau sanad itu qala Rasulullah SAW. Belajar mustalah hadis dari dua sisi, 1 sanad, 2 matan. Belajar ilmu mustalah hadis agar kita tahu 1 hadis sahih, 2 hadis dhaif, 3 hadis maudhu. Hadis. Ilmu mustalah hadis sejak zaman Nabi sudah menjadi suatu tradisi yang dibiasakan oleh sahabat. Jika para sahabat mendengar sebuah hadis dari si fulan yang membawa riwayat, maka akan dipertanyakan dari mana mendapatkan riwayat tersebut. Apakah dia mendengar Rasulullah secara langsung atau tidak, atau dia mendengar dari seseorang yang sampai kepada Rasulullah. Jadi dari zaman Rasulullah sudah dibiasakan tuh oleh para sahabat. Ini kamu tahu hadis ini dari mana nih? Gitu. Adapun tujuannya agar terjaga. Jadi ketahuan nih, ilmu mustalah hadis itu ilmu untuk mengetahui mana hadis yang makbul dan mardud, baik secara matan atau sanad. Kita lanjut ke materi kedua, mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis disebut juga ilmu isnad atau disebut juga ilmu diroyah.
Ilmu hadis dibagi dua, yaitu ilmu diroyah dan ilmu riwayatan. Ilmu diroyah membahas tentang sanad, sah atau tidaknya, martabat sanad, matannya sah atau tidak, dan periwayat hadis. Ilmu diroyah itu untuk menetapkan sah atau tidaknya sesuatu yang sampai dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu riwayah itu ilmu yang menceritakan apa yang telah ditetapkan dari jalannya diroyah. Dua ilmu ini dikandung dalam ilmu mustalah hadis. Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas jumlah yang banyak dan tidak mungkin dusta. Mutawatir dibagi menjadi dua, mutawatir lafzi sama dalam lafaz, mutawatir ma'nawi sama dalam makna tetapi berbeda dalam lafaz. Kenapa disebut ma'nawi? Karena ada lebih dari 100 hadis dengan lafaz yang berbeda, akan tetapi maknanya sama. Mutawatir lafzi dan ma'nawi adalah hadis yang pasti karena termasuk dalam ilmu doruri. Ilmu doruri adalah yang tidak perlu dipertanyakan lagi doif atau tidaknya suatu hadis. Hadis mutawatir sama dengan sahih atau yakin. Contoh hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis tentang berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Khobar ahad adalah hadis yang perawinya personal atau individu. Dibagi menjadi tiga, yaitu satu, hadis gharib. Nabi berkata pada satu orang saja yang mendengarkannya. Contoh hadis gharib, hadis dari Imam Malik, kemudian Imam Az-Zuhri, kemudian dari Anas bin Malik, kemudian dari Rasulullah SAW. Anan Nabi SAW dakhalal makkati wa ala ra'sihi maghruf. Dari Zuhri, dari Anas bin Malik, dan dari Rasulullah masing-masing tabaqatnya satu orang. Nah ini nih, Anan Nabi SAW. Nah yang tadi ya, sesungguhnya Nabi SAW memasuki Makkah dengan penutup di kepalanya. Selanjutnya hadis aziz, yang nomor 2 hadis aziz. Diriwayatkan oleh dua orang. Dari Anas dan Abu Hurairah, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai menurutnya daripada orang tua dan anaknya. Dan yang ketiga hadis masyhur, 3 orang periwayat atau lebih sedikit. Dari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Amr. Orang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan perbuatannya. Selanjutnya hadis musalsal. Cara meriwayatkan hadis secara musalsal dari dulu hingga kini, yaitu musalsal secara perkataan dan perbuatan. Hadis ini ditunjukkan dari sahabat ke tabi'in. Sebagai contoh hadis berikut yang artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Aku berjumpa Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat." Kemudian aku menjawab, "Begitupun aku, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Sungguh aku mewasiatkanmu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Contoh hadis musalsal qauliyah, musalsal hadis bil awaliyah, yang artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh generasi setelah dengan redaksi yang sama. Contoh hadis musalsal yang menyebutkan sifat atau ciri khas tertentu. Hadis musalsal yang menyebutkan nama tempat atau daerah atau negara. Tuh ada contohnya ya. Selanjutnya hadis musalsal yang menurut mazhab fuqaha. Selanjutnya lagi hadis musalsal yang berkaitan dengan zaman atau momen tertentu. Selanjutnya lagi hadis musalsal yang berkaitan dengan tempat. Faidah hadis yang diriwayatkan secara musalsal adalah menjaga integritas roti atau amanah penyampaian hadis, agar orang yang meriwayatkannya kembali akan sama persis seperti apa yang diriwayatkan Nabi. Tasalsul atau hadis musalsal adalah bentuk keaslian dari ilmu dan menunjukkan betapa budaya ilmu Islam itu terjaga. Ilmu itu tidak bisa berdiri dengan cara otodidak, namun harus berburu, mempunyai ikatan secara batiniah maupun lahiriah dengan gurunya, dan dari guru-guru tersebut bersambung ke Rasulullah SAW. Adapun contoh kitabnya dapat dibaca sendiri di sini. Saya menerangkan ada banyak kitab. Materi keempat, ilmu diroyah dan dirwayah. Ilmu diroyah, apa itu ilmu diroyah? Adalah ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ikhwal, sanad, dan materi hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat para perawi, dan lain-lain. Objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis.
sehubungan dengan kesohihan, hasan dan dhaifnya. Adapun faidah yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah sampai sekarang. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Adapun ilmu riwayah, yaitu ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Periwayatannya, catatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat, dan tabi'in, generasi sesudah tabi'in, dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal, riwayah hi al-lafzi, dan periwayatan dengan makna, riwayah hi al-ma'ana. Selanjutnya materi kelima, validasi hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah, meriwayatkannya orang yang adil, yang kuat hafalannya dari semisalnya, bersandar pada hafalannya dan menukil penukilannya. Adapun syarat-syaratnya itu: 1. Sanad mutasil, yaitu dalam proses periwayatan hadis itu harus bersambung kepada Nabi SAW. 2. Perawi yang adil. Disebut adil yaitu seorang muslim baligh berakal, tidak fasik, menjaga ketaatannya. 3. Dhabit, yaitu perawinya memiliki hafalan yang kuat, teliti, cermat, dan daya kognitifnya tinggi. Apabila periwayatnya memiliki daya hafalannya kurang, pelupa, dan sebagainya, maka tingkatan hadisnya turun atau dia memiliki catatan yang kemudian dibukukan. Yang keempat, selamat dari syadz, yaitu tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. Dan yang kelima, selamat dari illah, cacat yang merusak sahihnya hadis. Adapun contoh hadis sahih di sini yaitu haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara fi maghribi bitur, rahul Bukhari. 1. Sanadnya bersambung karena Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. 2. Semua perawinya adil, bisa dilihat dari riwayat hidup perawi hadisnya di kitab biografi ulama hadis. Tharibul Kamal, Jubir bin Mut'im, jelas adil karena beliau sahabat. Yang ketiga, tidak dhabit, kognitifnya tinggi. Yang keempat, tidak syadz, tidak ada ta'arud pertentangan hadisnya. Yang kelima, tidak ada illah, maka kesimpulan hadisnya adalah hadis sahih. Materi selanjutnya, tingkatan sanad hadis sahih. 1. Berdasarkan ketakwaannya, dan yang paling bertakwa paling diutamakan. Yang paling sempurna keadilan, dhabt, dan ketersambungan sanadnya. Contoh yang sanadnya paling tinggi yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW yaitu yang diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar, lalu sampailah ke Rasulullah. Karena Imam Malik telah terbukti bahwa ia adalah seorang imam yang sangat memiliki muru'ah, juga menjaga keadabannya dalam bermajelis. 2. Riwayat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW. Yang ketiga, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW. Tingkatan tersebut telah diakui oleh para ulama-ulama hadis. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ketujuh, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir. Murid bertemu guru, guru bertemu gurunya, sampai bertemu kepada Rasulullah SAW. Syarat hadis sahih yaitu ada 5, sama seperti yang dijelaskan di materi kelima. Adapun pembagian sahih yaitu sahih li dzatihi, secara langsung zatnya sahih, adil, tidak terdapat syadz, selamat dari illah, dan sahih li ghairihi, sahih sebab yang lainnya, atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Jadi hadisnya tuh bersambung ke riwayat yang lain. Nah nih, hadis hasan itu, apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, yaitu dari sisi ketersambungan sanad, rawi yang adil, tidak ada syadz dan illah. Tetapi hadis hasan itu kurangnya dhabit, yaitu hafalannya tidak sekuat dengan hadis sahih. Nah, lanjut lagi, hadis dhaif berarti hadisnya lemah. Karena itu sebagian ulama mendefinisikannya
yaitu hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis hasan, disebabkan hilangnya syarat-syarat hasannya suatu hadis. Adanya syarat yang tidak terpenuhi atau problem dari integritas seorang perawinya. Hadis dhaif dari segi putusnya sanad ada 7, yaitu mu'allaq, mu'dhal, mudallas, munqati', mursal, mu'annan. Jadi ada 7 yaitu ya teman-teman. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai materi yang saya sampaikan. Dari pertama hingga terakhir yaitu 7 materi. Mohon maaf atas segala kurangnya. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, karena kebetulan saat mengerjakan presentasi ini saya dalam keadaan kurang sehat. Dan doakan juga guru saya Kiai Haji Alim LCMA agar beliau selalu dalam rahmat, lindungan, serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.